Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Kredit Pemilikan Rumah atau KPR berbasis desktop pada PT BTN Persero Tbk KCPS Cikarang. Untuk tugas akhir ini saya mengambil outline yaitu perancangan sistem. Pada perancangan sistem ada 5 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, analisis sistem berjalan, perancangan sistem usulan, dan penutup. Untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Lesmana dengan NIM 12171515195. Saya kelas 12 6A24. Saya lahir di Tegal 11 Desember tahun 1999. Untuk saat ini saya tinggal di Klaster Ambrosia, Jalan Boulevard Alam Lestari Raya, nomor 009 RT 01 018 Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kota Bekasi, kode pos 17550. Saya melakukan studi di Universitas Bina Sarana Informatika dengan program studi Sistem Informasi dan fakultasnya adalah Teknik dan Informatika. Kita langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Bank merupakan lembaga perantara keuangan. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Bank juga merupakan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Namun, untuk saat ini, kegiatan perbankan tidak hanya mencakup kegiatan simpan pinjam saja, tetapi terdapat melakukan transaksi kredit pemilikan rumah atau KPR. Untuk KPR sendiri adalah kredit jangka panjang yang diberikan oleh lembaga keuangan, misalnya adalah bank, kepada debiturnya untuk memiliki rumah di sebuah lahan dengan jaminan sertifikat kepemilikan atas rumah dan lahan itu sendiri. Salah satu bank yang memberikan kredit pemilikan rumah adalah PTN Syariah, di mana visi dari bank tersebut adalah menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah. Pengolahan data dapat dilakukan secara terkomputerisasi ataupun secara manual. Pengolahan data yang terancang secara terkomputerisasi dapat dilakukan dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan data secara cepat dan akurat. Sedangkan untuk pengolahan data yang dilakukan secara manual dapat menimbulkan masalah, karena kemampuan manusia yang terbatas. Keberadaan dokumen-dokumen dalam suatu perusahaan sangat penting, karena itu berfungsi sebagai alat komunikasi antar personal dan juga sebagai bentuk formal kegiatan yang dipertanggungjawabkan. Kendala pengolahan dokumen dalam suatu instansi diantaranya adalah penggunaan aplikasi yang masih manual, sehingga menyulitkan instansi dalam melakukan pengelolaan dokumen. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem yang mendukung untuk jalannya suatu proses pengelolaan dokumen. Karena saat ini dalam melakukan proses pengelolaan dokumen tersebut masih secara manual, di mana Finance Service masih menggunakan Microsoft Excel untuk mendukung sistemnya, maka seringkali menimbulkan kendala dalam proses pencarian dokumen dan pemantauan kelengkapan dokumen kredit pemilikan rakyat. Tujuan tugas akhir ini adalah menghasilkan perancangan sistem informasi pengelolaan dokumen kredit pemilikan rumah atau KPR yang dapat menyajikan informasi kelengkapan dokumen KPR di BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Cikarang, sehingga memudahkan Finance Service dalam melakukan pengelolaan dokumen KPR. Untuk manfaatnya itu ada 3, yaitu bagi penulis, bagi Bank BTN Syariah, dan bagi pembaca. Manfaat bagi penulis. Pertama yaitu sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma 3. Kedua, untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan dokumen KPR yang sedang berjalan di Bank BTN. Yang ketiga adalah penulis juga memahami masalah-masalah yang ada dalam sebuah perusahaan, terutama bagian pengelolaan dokumen KPR. Dan yang kedua adalah bagi Bank BTN tersendiri, yaitu mengurangi kesalahan dalam pencarian data, pengolahan data, dan keakuratan dalam pembuatan laporan. Kedua,
menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah menghasilkan informasi mengenai kelengkapan dokumen KPR dan membantu finance service dalam menyajikan laporan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk yang ketiga adalah bagi pembaca. Bagi pembaca sendiri bermanfaat sebagai bahan referensi dalam menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai konsep perancangan sistem informasi mengenai pengelolaan dokumen KPR. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, saya menggunakan 3, yaitu pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Untuk pengamatan di sini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi, yaitu pada PT Bank Tabungan Negara Persero, TBK Kantor Cabang Pembantu Syariah Cikarang yang bertempat di Ruko Sentral Busines Sentral Blok A, 1 Jalan Raya Serang Cibarusah. Saya melakukan pengamatan dimulai sejak 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 Desember 2019. Yang kedua adalah wawancara. Di sini saya melakukan wawancara langsung dengan Bapak Asep Kodar Maulana sebagai finance service. Yang ketiga adalah studi pustaka. Studi pustaka ini dimaksudkan agar dapat memperoleh data teori yang berhubungan dengan penulisan yang disusun, khususnya teori tentang kredit KPR. Studi pustaka ini saya lakukan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan website yang berhubungan dengan masalah dibahas. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup di sini ada 2, yaitu finance service dan operational service. Di bagian finance service memiliki hak akses untuk login, manajemen laporan, manajemen data notaris, manajemen data debitur, manajemen data developer, manajemen dokumen, dan ubah password. Menu yang dapat diakses adalah masukkan data, lihat laporan, perbarui dokumen, dan ubah password. Untuk operational service sendiri, memiliki hak akses untuk login, manajemen laporan, lihat data notaris, lihat data debitur, lihat data developer, lihat data dokumen, dan ubah password. Menu yang dapat diakses adalah masukkan data, lihat laporan, perbarui dokumen, dan ubah password. Selanjutnya adalah metode pengembangan software. Untuk metode pengembangan software sendiri saya ada 5, yaitu analisa, desain, coding, pengujian, dan pemeliharaan. Kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 itu ada konsep dasar sistem dan teori pendukung. Untuk konsep dasar sistem sendiri ada sistem informasi, perancangan sistem informasi, pengelolaan dokumen, pemrograman berorientasi objek, bahasa pemrograman, basis data, dan metode pengembangan data. Untuk peralatan pendukung sendiri ada 2, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD, dan kedua adalah Unified Modeling Language atau UML. Kita langsung saja ke bab 3. Di bagian bab 3 ini ada struktur organisasi Bank BTN KCP Cikarang. Ada sub-branch head sebagai kepala Bank BTN, ada teller, customer service, financial service, operational service, security, dan cleaning service. Di sini ada activity diagram sistem berjalan. Bagian activity diagram ini ada notaris, finance service, dan operational service. Untuk activity diagram ini pertama-tama yaitu notaris menyerahkan data dan dokumen debitur kepada finance service. Lalu finance service menerima data dan dokumen debitur, kemudian membuat rekap data debitur, mencatat data dokumen dan memantau kelengkapan dokumen, berlanjut membuat laporan pengelolaan dokumen secara global dan rinci, lalu menyerahkan laporan pengelolaan dokumen kepada operational service. Lalu, operational service menerima laporan pengelolaan dokumen. Kemudian, operational service memeriksa laporan pengelolaan. Jika laporan pengelolaan ada masalah, maka dikembalikan lagi kepada finance service. Kemudian, finance service membuat laporan pengelolaan dokumen secara global dan rinci, lalu menyerahkannya lagi kepada operational service. Lalu, jika sudah, operational service menyerahkan laporan untuk divalidasi kepada sub-branch head. Lalu, aktivitas ini selesai. Di sini ada jenis dokumen yang diterima oleh finance service, yaitu 1 akad atau perjanjian kerubah, jangka waktu penyelesaiannya yaitu selama 2 bulan. Yang kedua, ada akta pengakuan hutang atau APH, jangka waktu penyelesaian itu selama 2 bulan. Sedangkan yang ketiga, ada akta jual beli atau AJB, jangka waktu penyelesaian selama 2 bulan.
Keempat, surat kuasa membebankan hak tanggungan atau APHT jangka waktu penyelesaiannya yaitu selama 3 bulan. Yang kelima, ada akta pembebanan hak tanggungan atau APHT jangka waktu penyelesaian selama 3 bulan. Yang keenam, sertifikat hak tanggungan atau SHT jangka waktu penyelesaian selama 3 bulan. Yang ketujuh, ada izin mendirikan bangunan atau IMB jangka waktu penyelesaian selama 6 bulan. Dan yang kedelapan adalah sertifikat jangka waktu penyelesaian tersebut selama 6 bulan. Kita lanjut ke bab 3. Di bab 3 itu ada permasalahan pokok. Pengelolaan dokumen KPR masih secara manual menggunakan Microsoft Excel, sehingga rentan terhadap human error. Sistem yang berjalan saat ini juga menyulitkan pihak finance service yang terlibat, dikarenakan semua inputan data masih dilakukan secara manual, yang memakan waktu lebih lama untuk mengolah datanya, sehingga proses pengelolaan dokumen KPR menjadi terlambat. Permasalahan yang akan dibahas adalah hanya proses pengelolaan finance service atas dokumen KPR yang sudah diterima oleh notaris. Untuk selanjutnya adalah pemecahan masalah. Dilihat dari permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan, maka alternatif pemecahan masalah yang bisa membantu sistem yang berjalan adalah membuat sistem informasi berbasis desktop yang bertujuan mempermudah finance service untuk pengelolaan dokumen KPR, dan nanti data dari alternatif tersebut akan dibuatkan database supaya dapat disimpan. Lalu kita lanjut ke bab 4. Di bab 4 itu perancangan sistem usulan. Di sini itu ada use case pengelolaan dokumen KPR. Pada bagian finance service, dapat login, lalu mengelola data notaris, mengelola data debitur, mengelola data developer, mengelola dokumen. Mengelola di sini sama dengan memanajemen yang tadi pada ada ruang lingkup. Nah, sekarang ke operational service. Di operational service juga bisa login, lihat data notaris, lihat data debitur, lihat data developer, lihat data dokumen, mengelola dokumen, dan ubah password. Ini merupakan activity diagram login dalam sistem usulan. Di sini ada finance service dan operational service. Yang kedua ada sistem. Di bagian finance service dan operational service membuka sistem pengelolaan dokumen, lalu sistem menampilkan halaman login, kemudian finance service dan operational service melanjutkan input username dan password, lalu klik login, kemudian sistem cek username dan password, maka menampilkan home sesuai autentifikasi. Jika salah, maka kembali ke input username dan password, lalu aktivitas selesai. Untuk selanjutnya adalah activity diagram melihat data notaris. Di activity diagram melihat data notaris ini, ada kepala operasional dan sistem. Kepala operasional memulai dengan klik menu lihat data notaris, lalu sistem menampilkan lihat data notaris, kemudian operational service input nama notaris, kemudian klik cari, maka sistem menampilkan daftar data notaris, kemudian operasional melakukan klik info, maka sistem menampilkan daftar data notaris. Lalu kegiatan aktivitas ini selesai. Berikut adalah rancangan prototipenya, yaitu ada halaman loginnya seperti ini. Di halaman login ini, operational service dan finance service bisa melakukan login dengan melakukan username dan password. Kemudian halaman utama finance service-nya seperti ini, bisa masukkan data, lihat data, lihat laporan, perbarui dokumen, dan ubah password lalu keluar. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Di entity ini ada 7 entitas, yaitu debitur, developer, dokumen, notaris, pesan, user, dan level. Di sini debitur mempunyai developer, lalu debitur memberikan dokumen, debitur mempunyai notaris, dokumen mengelola user, lalu notaris, user mempunyai level, kemudian user mempunyai pesan. Untuk selanjutnya ada Logical Record Structure atau LRS. Di LRS ini juga ada 7 entitas. Ada dokumen, user, notaris, debitur, level, pesan, dan developer. Kemudian kita lanjut. Di bab 4 ini masih ada spesifikasi hardware dan software. Untuk kebutuhan tersebut ada sistem operasi Windows 10, prosesornya Intel Core, CPU N3350, RAM-nya yaitu 4GB, hard disk-nya 500GB, monitornya generic PNP monitor, ukuran 1366 x 768. Printernya menggunakan HP DeskJet
Int Advanced 2135, browsernya menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan softwarenya adalah Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Word, dan Enterprise Architecture. Simpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu sistem informasi yang berjalan pada Bank BTN tersebut mengenai pengelolaan dokumen KPR masih bersifat manual. Proses pengolahan input data belum efektif. Terkadang terjadi kesalahan input jumlah yang dimasukkan atau human error. Lalu, dengan merancang sistem informasi pengelolaan dokumen KPR ini dapat meringankan financial service dalam mengelola dokumen KPR dan mempermudah kepala instalasi untuk mendapatkan informasinya. Dan yang terakhir adalah saran. Disyaratkan untuk melakukan pelatihan kepada karyawan yang terkait dalam hal tata cara menggunakan program aplikasinya. Diperlukan adanya peningkatan ketelitian dari user agar meminimalisasi human error, agar informasi yang dihasilkan akurat, relevan, dan cepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.